Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita briefing, kita berdoa semoga semuanya menjadi lancar. Apa yang di briefingin juga bisa dijalankan. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Untuk poin yang pertama, pembahasan yang pertama itu adalah perihal kecelakaan ya. Nah, itu kecelakaan karena kita berangkat kerja itu mepet-mepet jamnya, dan akhirnya kita nggak mau telat, kita ngejar-ngejar waktu dan mengakibatkan kecelakaan gitu. Nah, jadi untuk semuanya nih diharapkan jika udah tahu nih bakal mepet, bakal telat, itu nggak usah dipaksain buat datang tepat waktu. Datang telat yang penting nggak lewat dari jam 8 gitu. Jadi utamain keselamatan juga ya, jangan sampai gara-gara ngejar telat akhirnya jadi kerugian juga buat kalian gitu. Diusahain datangnya juga jangan terlalu mepet, atau berangkatnya juga lebih pagian lagi gitu. Karena kan jalanan pasti ada saatnya macet, ada saatnya senggang. Itu poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua, nah ini menjelang Lebaran, ini diharapkan agar berhati-hati, lebih waspada lagi karena maraknya tindak kejahatan, pencurian, perampokan dan lain-lain. Nah, baru banget hari ini di toko keradenan, outdoornya hilang, dicolong orang. Akhirnya sekarang keradenan pakai kipas bambu. Ya udah, sabarin aja dah. Nah, itu juga sama buat kendaraan juga, yang bawa kendaraan itu lebih dicek-cek lagi parkirannya gitu, lebih waspada. Dan juga sama halnya sama tralis atau kaca, nah, itu wajib dikunci, jangan sampai nggak ada pencegahan nih untuk tindak kejahatan gitu. Takutnya nanti saat kita lagi lengah ada orang tiba-tiba entah itu dari tralis masuk, tangannya ngambil handphone atau ngambil duit yang ada di meja saat kalian lagi jaga berdua, temannya lagi di toilet, kalian lagi ada penebusan, tiba-tiba digunainlah kesempatannya buat kejahatan gitu. Nah, lebih baik hati-hati dan waspada. Oke, untuk poin yang ketiga, eh, dari briefing AM waktu awal bulan kemarin, jadi ini RM minta untuk per toko minimal masuk BPKB per bulannya 15 unit. Nah, jadi kalian pakai promo-promonya untuk menarik customer agar dia gade BPKB di cabang kalian masing-masing. Itu. Jadi entah itu promo melalui live TikTok, atau promo di Instagram, atau promo yang member nih gitu. Biar si customer datang. Jadi gadenya itu nggak harus elektronik juga, dia bisa campur sama BPKB juga atau sertifikat gitu ya. Terus tuh poin yang keempat, nah ini diharapkan nih kepada orang kedua dan orang ketiga agar lebih cepat beradaptasi dan belajar untuk hal-hal yang belum diketahui. Jadi adaptasinya lebih dipercepat lagi. Terus apa yang nggak tahu atau belum tahu itu ditanyain, entah itu mau tanya ke Keptok atau tanya ke AM boleh. Nah, yang penting kalian paham nih tugas kalian ini saat Keptok libur, berarti tanggung jawabnya adalah di orang kedua yang menjadi pengganti dari Keptok gitu. Nah, terus juga orang ketiga juga sama, untuk lebih inisiatif lagi, jangan sampai ditegur dulu atau
diminta tolong dulu baru berjalan gitu. Nah terus untuk poin yang kelima ini juga sama, saya minta tolong terapin sama diri kalian nih perihal masalah sopan santun kepada siapapun gitu. Terutama jika ada CS atau pusat atau AM atau anak toko lain yang lagi datang nih ke toko nih. Ketika kalian dari dalam toko ngelihat ada orang datang, kalian harus greeting dulu, entah itu dari CS, entah itu dari anak toko lain atau AM atau pusat. Meskipun kalian tadinya mau ke belakang, kalian harus greeting dulu nih kalau kalian ngelihat, karena yang ngelihat pun dari luar juga ngelihat kalian ada di situ dan ngerasa kayak kalau kalian langsung ke belakang tuh kayak ngerasa nggak dihargai gitu. Tiba-tiba kalian ke belakang, yang tadinya CS ini ngelihat, oh ini kok ini orang ke belakang nih gitu. Apa dia malas ketemu CS-nya atau gimana gitu. Jadi nanti akan menimbulkan opini-opini yang melebar luas lah, yang negatif gitu. Jadi usahakan terapkan masalah sopan santun nih kepada siapapun. Jadi kalau kita lihat, oh ada orang mau datang nih ke toko, tungguin aja dulu sebentar, greeting dah. Habis greeting selesai, temennya sambung nyambut, baru kalian ke belakang gitu. Jangan sampai kalian tinggalin nih si orang yang datang itu, kalian malah ke belakang, padahal orang itu juga ngelihat kalian ada di situ gitu. Nah itu tolong di minimalisir yang kayak gitu-gitu ya. Terus untuk poin yang selanjutnya nih, untuk kerja sama tim harus diperbaiki lagi nih. Jangan sampai miskom atau nggak ada inisiatif dalam bekerja. Jadi antara Keptok orang kedua atau orang kedua ke orang ketiga atau Keptok sama orang ketiga itu jangan sampai miskom nih. Pengennya Keptok begini, tapi pengennya orang kedua kayak gini, pengennya orang ketiga kayak gini. Nah, jadi diusahakan nih kalian rundingan dulu. Lebih tepatnya sih bukan rundingan ya, kalian harus dengerin apa kata-kata Keptok gitu, karena Keptok itu dia dapat amanah dari AM langsung gitu. Nah entah itu kayak misalkan harus sistemnya kayak gini nih, sistemnya kayak yang kalian mau, nah itu harus rundingan juga gitu. Yang penting nggak mengurangi poin-poin yang ada di dalamnya gitu. Jadi sistem kerja di setiap toko pun berbeda-beda. Ada yang Keptoknya tegas, ada juga yang Keptoknya santai, ada juga yang Keptoknya kayak semena-mena atau gimana. Jadi ya itu kalian bisa atur sendiri. Kalian bisa sampein apa yang kalian mau, tapi kalian pun harus terima masukan dari orang lain juga. Saat kalian minta orang lain buat dengerin apa sih yang pengen kalian kerjain tuh di sini gitu, tapi kalian juga harus dengar juga masukan keluhan juga dari orang lain gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya, tolong banget ini juga dicatat, bekerja itu harus jujur, rajin, disiplin, mengikuti SOP, mengikuti arahan atasan. Nah jangan sampai kalian malah menjadi kebalikannya dari yang sudah saya sebutkan gitu. Jadi jujur itu dalam artian kita jangan sampai ngebohongin siapapun. Terus jangan sampai kita bermain curang di kantor, di tempat kita mencari makan kita malah curang. Terus kayak sampai gade sendiri, gade barang sendiri, atau pakai uang berangkas gitu. Nah itu terapin yang pertama kejujuran. Terus rajin. Nah rajin itu kita jadi harus berbaur nih. Selain berbaur itu kita harus lihat nih di sekeliling kita nih, kayaknya ini berantakan dah. Kayaknya ini harus dirapiin, dibenahin, atau disusun lebih rapi lagi. Nah itu
kalian coba lebih rajin lagi kerjanya. Dan rajin pun bukan dalam hal bebenah aja, tapi dari segi kayak ngelayanin si CS, rajin ngelayanin CS. Memang job desknya kayak gitu, kita yang rajin nih buat ngelayanin CS, buat ngepush omset segala macem gitu. Terus juga masalah disiplin. Nah, disiplin itu dari jam datang. Jam datang kalian jangan sampai terlalu mepet, apalagi untuk yang pegang kunci. Biasanya datangnya terlalu mepet-mepet, akhirnya jadi telat semua gitu. Itu dari segi kedisiplinan. Terus mengikuti SOP nih. Nah, jadi jangan sampai SOP yang udah ada kalian malah nggak menjalani nih karena kalian sibuk dengan dunia kalian sendiri gitu. SOP yang udah ada tolong dijalani dan ditaati gitu. Terus juga sama mengikuti arahan dari atasan. Nah, atasan pun sama mempunyai wewenang juga buat mengatur kalian. Nah, jadi coba kalian ikuti apa sih yang atasan ini minta gitu. Karena apapun itu untuk kebaikan dari toko kalian juga gitu. Jadi intinya hal-hal yang tadi saya sebutin itu tolong dijalani, dilakuin, jangan sampai kalian menjadi kebalikannya dari hal-hal yang saya sebutin tadi gitu. Terus juga untuk poin yang selanjutnya, perihal tarikan part 1. Nah, ini juga sama, ini wajib banget ditarik, nggak boleh di pending. Nah, kalaupun dia mau bayar bunga, misalkan telatnya 3 bulan, oke lah, kita kasih 2 bulan dulu, tapi dia wajib bayar lagi nanti gitu. Jangan sampai dia itu nggak bayar sama sekali atau bayar cuma 1 bulan doang maunya. Nah, itu malah makin panjang nanti waktunya, malah makin jauh lagi gitu, temponya lagi gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya juga, tolong untuk serah terima wajib berjalan setiap harinya. Terus entah dari barang masuk, barang keluar, atau saldo kas segala macam, itu wajib berjalan setiap harinya karena untuk meminimalisir tindak kecurangan dari anak-anak toko. Nah, takutnya ada anak toko nih misalkan lagi butuh duit, terus dia tiba-tiba kepikiran buat coba deh gue gade bohongan dulu deh, nanti gue tebus paling besok kalau udah ada duit. Nah, akhirnya saking udah keenakan nih dia gade di dalam karena nggak ada serah terima, jadi barangnya nggak di cross check, dan akhirnya ya udah tiba-tiba barang hilang satu di brankas pas saat ada SO, main salah-salahan deh gitu. Nah, makanya itulah pentingnya serah terima, entah itu barang masuk, barang keluar, dan uang kas itu wajib. Jadi kalau misalkan uang kas kadang minus, setiap hari minusnya beda-beda, hari ini minus segini, besok minus segini, atau besok ngeplus segini, besoknya lagi ngeplus segini. Jadi diusahakan uang kas itu ngeplus atau minus, ngeplusnya jangan beda-beda dan jangan sampai minus gitu. Terus juga untuk poin yang terakhir nih, untuk masalah input data, itu jangan sampai kalian input data menunggu jam closing gitu. Nah, input data itu berdasarkan apa yang toko lagi senggang, itu kalian langsung input datanya gitu. Jadi jangan sampai nunggu dulu nih, kayak nunggu toko closing akhirnya kalian baru input data, padahal harusnya di input data itu saat setelah gadai gitu. Nah, kenapa sih harus input data setelah gadai? Nah, karena untuk meminimalisir kejadian yang kedua kalinya nih tentang perihal BPKB tuh.
Waktu itu BPKB dalam satu hari dengan nama yang sama masuk 30 unit dalam satu hari, dan itu BPKB kasus. Nah, karena di inputnya itu pada saat jam closing, jadi kita nggak tahu nih kalau BPKB itu ternyata banyak beredar tuh di hari yang sama. Padahal kalau seandainya habis terima gade langsung di input data itu pasti ketahuan sih itu gitu. Nah makanya jadi untuk input data entah itu tulis kas juga sama, kayak jangan sampai nunggu-nunggu closing, kalau lagi waktu senggang tulis kas aja gitu. Karena biar pas saat jam closingan itu kalian santai nih, entah itu ada CS yang masih mau nebus atau ada CS yang masih mau gade, kalian jadi nggak gerabak-gerubuk, nggak bingung nih mau tolak atau terima nih ya gitu. Nah kalau udah selesai semuanya kan enak, jadi pas jam closingan santai gitu. Bisa juga kalau misalkan kalian nggak mau tulis kasnya tuh, ya udah inputnya besok, yang penting nggak ada yang namanya selisih nih gitu, bunganya masih sama gitu. Oke, untuk ini poin sudah selesai. Ada yang mau bertanya atau tambahan wajib? Pak, saya mau nanya Pak, Boleh. itu kan minimal bunga BPKB Ya, itu kan 5. Kalau misalkan kita target 15 itu, kira ada punishment-nya nggak Pak? nah kalau itu udah pasti, cuma nanti Pak Prengki lah yang nentuin punishmentnya. Jadi itu di meeting Captalk biasanya. Berarti langsung dari Pak. Iya betul. Jadi waktu itu pas meeting Captalk pun udah ada punishmentnya. Targetnya juga 20 unit per bulan. Nah sekarang turun jadi 15 gitu. Karena ada beberapa toko yang nyampe setiap bulannya, ada yang nyampe 15, ada yang nyampe 20. Jadi ini ditargetin sekarang gitu. Terkecuali nggak ada toko yang nyampe. Jadi beberapa toko itu ada yang nyampe setiap bulannya gitu. Dan itu pun sebenarnya menjadi nilai yang positif sih, nilai yang bagus, karena semakin banyaknya BPKB, semakin banyak yang bayar bunga atau nebus, semakin bagus kalian dapat achievement BPKB gitu. Nah kalau achievement BPKB kan biasanya Captalk yang paling gede, minta BM Captalknya udah bagi biar adil. Udah Pak, itu aja Pak. Oke. Tambahannya Ki, kan wajib tambahan. Tambahannya nggak ada Pak. Aul. Oh. Ada lagi. Ada, udah. Tambahan, misalkan jangan lupa naik KTP, cek, tapi itu juga beberapa kali cek. Terus bapak saya mau nanya juga nih, Apa? kalau misalkan laptop itu satu KTP maksimalnya berapa ya Pak? Laptop 1 KTP 2. Oh 2, tapi itu laptop gaming 1 sama laptop yang biasa 1 atau bisa 2 boleh? Biasa 2 boleh. Yang penting mereknya berbeda ya, jangan sama. Makasih Pak. Oke. Oke. Pak Rafli mau tanya Pak. Ya, boleh. Pi, suaranya nggak kedengeran, Pi. Suaranya belebek-belebek. Tes. Ya, Pak. ya, mungkin deketin kali, Pi, Pi. Ngomongnya pelan-pelan aja, pelan-pelan.
kemarin kan aku udah bilang apa ya sama customer yang negatif itu. Nah, salah satu voucher itu Ini mah sinyalnya dia jelek. Sinyalnya itu Halo jelek kali ya? Pak, Pak. mati lampu Pak, maaf. Ya udah, lanjut. Iya, kemarin kan aku udah bilang itu sama customer yang baru sama yang aku. Jadi bakal dapat gajinya tuh 5 kali. Nah, itu untuk voucher itu untuk yang paling besar gimana gitu Pak? Nah, nah ini kan pertanyaannya sebenarnya udah ditanyain nih kemarin. Jadi kalau member ini kan yang namanya member dia udah pasti dapat 5 kali gade. Nah kalau seandainya pinjaman kecil nggak difilter nih, tetap dapat ya berarti harus siapin yang namanya hadiahnya lebih banyak lagi gitu. Karena mereka udah pasti dapat nih saat 5 kali gade. Nah takutnya ada orang yang setiap hari gade tebus dan nominalnya misalnya kayak cuma 500.000 atau 800.000, dia gade tebus setiap hari berarti dalam 5 hari dia udah harus dapat hadiahnya dong gitu. Nah makanya kita harus filter. Waktu untuk 1 bulan Jadi makanya kita harus filter orang-orang ini buat kayak ya pinjamannya misalkan 2 jutaan atau berapa itu bisa. Jadi biar nggak banyak juga nih gitu. Jadi setiap pinjaman 2 juta jadi setiap pinjaman 2 juta dia dapat nih yang namanya vouchernya gitu. Jadi nggak setiap dia gade. Takutnya kalau setiap dia gade kan dia pasti kayak contoh lah tadinya dia minjem 2 juta. Terus tiba-tiba bulan depan target masih sama nih 2 juta, tapi dia cuma ngambil 200.000 atau 300.000 kan itu sayang. Nah tapi kalau seandainya dia gade 2 juta lagi, dia baru dapat voucher gitu. Jadi buat menarik customer buat ngasih pinjaman full gitu sebenarnya dia ada member. Ya udah berarti ini yang ya puter aja ya. Ya dan ada syarat dan ketentuannya juga, jadi jangan langsung dikasih gitu. Jadi ada syaratnya. Jadi biar ada impactnya juga buat toko. Misalkan apa kayak yang kemarin tuh Josi bilang sambil live si customernya sambil ngasih testimoni di live-nya itu gitu. Baik. Semoga acik. Makasih ya Pak. Tambahannya apa, Pi? Tambahannya wajib tambahan mah. Tambahannya pertemuan yang lalu bulan ini apa namanya dibayar bagaimana nah buat yang ini bisa pinjam orang lagi karena barangnya dia bertanggung jadi maksimalin aja dan Surya. Sir, Wede, usia teh. punya saya Wah, parah Surya. Kagak puasa mulu. Astagfirullahaladzim. Surya ada tambahan Surya. Tolong tambahan. Pasti ada lah, udah 2 minggu kan? tambahan
Harus apaan? Sering-sering apaan? Sering-sering mokel. Buset. Udah lanjut yang lain. Keradenan. Ya Pak, Karadenan. Kedengaran nggak Pak? Ya, kedengeran. Ya, Pak. Mau tanya kalau misalkan yang gade, ada tuh gede, dia tuh bagus, bahasa Inggris. Oh, cuman dia pasti kalau Ya, itu kira-kira suara. aman nggak? Jadi si CS setiap kali gade dia selalu buka segel barangnya ya. Iya betul. Nah, itu tergantung. Jadi kalau kita udah nerima 2 kali dengan barang yang sama, apalagi barangnya kelelang. Nah, saat kita nerima yang barang yang ketiga itu kita berhak tanya sih ke CS-nya. Ini barangnya dari mana, asal usulnya gitu. Takutnya Dia kalau ditanya kayak gitu, alasannya apa? oh ya udah deh kalau nggak bisa langsung. Nah, ini kayaknya sih apa? Ya nyerempet-nyerempet barang bermasalah sih sebenarnya. Gitu. Jadi takutnya itu barang dari dia kredit sama orang, bukan pakai aplikasi kreditnya. Nah, tapi dia itu apa namanya? Gade ini barangnya gitu. Nah, ujung-ujungnya nanti takutnya bisa itulah nyangkut di apa barang bermasalah di hukum gitu. Tapi kalau misalkan coba aja tanya dulu, Bapak ini barangnya bukan segel mulu, Pak. Barangnya dari mana emang, Pak gitu. Kalau enggak tanya kerja di mana dulu. Jadi pancing dulu biar sampai dia ngebuka obrolan sih sebenarnya. Kita nggak bisa nih kalau misalkan nanya langsung, ini barang dari mana, tapi kita bisa pancing. Bapak kerja di mana, Pak emang, Pak gitu. Jadi nanti dari situ dia pasti bakal kembangin lagi nih apa jawaban dia kayak oh saya kerja di situ kebetulan juga ini saya dapat barang dari doorpress kantor misalnya gitu ya sebisa dia lah mungkin pasti jawabnya tapi seenggaknya ada pertanyaan juga dari anak toko gitu takutnya kalau misalkan eh, kita terima terus dan barangnya bermasalah nanti yang ribet pertama anak toko udah pasti soalnya anak toko bakal jadi saksi di kepolisian itu terus juga belum tentu si yang ibu-ibunya ini nih misalkan yang punya barangnya dia mau ngelepas begitu aja gitu nah jadi kalau misalkan dianya kabur ditanya kayak gitu nah yang penting kalian udah punya nih yang namanya KTP sama foto barang sama dusnya nih yang ada emailnya kalian share aja langsung di grup jangan terima barang gadean ini gitu soalnya udah berapa kali buka segel di sini dan barangnya nggak kelelang gitu saat ditanya juga barangnya dari mana dia nggak pernah mau jawab gitu jadi biar yang lain pun bakal di note sih sama yang lain gitu di notice nanti itu sih langkah-langkahnya kalau misalnya ditanya kayak gitu tapi dianya kayak gitu jawabnya kayak ya udahlah kalau emang nggak bisa terus cabut ya udah share aja gitu Oke Pak, makasih. tambahan aja nah Tambahannya, mohon berhati-hati kalau yang jelas kayak situasi uang segera kita waspadai aja sih. oke ya lanjut eh Sukati Mau tambahan ya boleh tambahannya untuk
telepon yang ada dicek dulu aja. Tanya karena jadinya kalau cek yang nakal itu dia pura-pura nggak tahu kalau yang rusak terus nanti ngasih yang ini dipastiin aja. Jadi handphonenya dicas gitu ya? Tes charger. Ya, jadi saat penerimaan dites charger dulu biar pas penebusan si CS-nya nggak ada alasan kayak chargernya rusak. Ini kenapa nih rusak? Kemarin saya bisa ngecas gitu. Betul betul. Oke, tambahannya bagus. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada. Perdi, mau nanya kata Perdi. Oke, cukup. Terima kasih. Lanjut. Pondok Rajak. Saya belum ngomong. Oh, belum ngomong. Ya udah ngomong. Oh. Jadi ada Laptop Pak. yang Dan dia betul mau kembali ke dia betul mau dapat Jadi barangnya udah ketarik. jangan barang Tarikannya dari kapan? Udah lama ya? yang awal Tapi dia telatnya kapan? 24 Mei 2024. Dia gadenya bulan Bulan apa ya? Januari 2024 Pak. buset. Ya udahlah hilang. Iya tapi awal saya mana Suruh ini suruh apa? Chat aja ke nomor komplain Iya ya. gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu nih kita nggak usah pusing-pusing. Ibu chat aja ke nomor komplain ibu gitu. Nomor pengaduan. Nanti kan kita bisa kasih tahu si CS-nya. Oh berarti nanti kasih pengaduan aja Pak. Iya, kasih aja tuh nomor pengaduan yang 100.000, suruh komplain di situ. Kan soalnya kalau lelangan laptop kan kita nggak tahu laptopnya udah dijual apa belum. Dan itu pun kalau dia tebus berapa duit nak kalau tebus? kayak Rapli 100 doang lo agama lo nggak puasa dulu. Berapa? Pinjamannya 1,8. Nah kalau ditebus jadi berapa? Kalau ditebus itu kan udah tahu Pak. Itu udah nggak bisa lagi. Oh udah nol. Berarti barangnya udah nggak ada kalau udah nol. Gitu. Kalau udah nol berarti barangnya udah kejual. Ya udah. Nanti jadi ada Orangnya marah-marah emang. orangnya nggak marah-marah. Oh kan Pak. Ya udah gitu aja. Kasih ke nomor komplain aja, nggak apa-apa. Biar nanti kan bisa dilanjutin tuh ntar dari masalah ke pusat juga, ntar bisa dilanjutin apa barangnya masih ada apa enggak, terus kalau tebus juga berapa gitu. Ya. Kita. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pondok Rajak. Si Rian ngapain sini? Bengong bayar ya. Kita pada ngobrol kok dia bengong ya? Ngapa ya?
Pondok Raja jaga sendiri ya. Hah, jaga sendiri. Lah emang satu kemana? Yaudah itu apa? Yang di Citayam training. Nah, belum perkenalan ya? Siapa namanya itu? Namanya siapa? Jessica. Oh. Kata Iki rumahnya di mana? Rumahnya nggak dibawa Ki, kata Iki. Si Perdi katanya tuh. Perdi nanya katanya udah makan apa belum? Perdi. Tuh, udah makan dia. Belum makan kan? Puasa hari ini, Pak. Ya udah sih. Perdi katanya mau jemput pakai angkot. Mau nggak dijemput pakai angkot sama Perdi? Ya udah sepaket Pak sama Surya. Ya, Surya. Surya 16. Surya katanya ini ya Sur ya. Bawa perahu ya Sur. Diparkir di mana Sur? Tiang 2 Sur. Surya naik perahu masa? Kan ada aspal Surya. Ngapain bawa perahu? Katanya naik getek Pak. Ya Allah. Itu kan jalanan lega banget Surya. Itu kan jalan juga banget. Firda mana Firda nih? Ada sih. Oh ya udahlah, kalau gitu kita skip aja lah. Soalnya dia biasa. Ya udah, kalau gitu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah nggak ada tambahan lagi, kita berdoa. Semoga apa yang di briefingin bisa dijalankan dengan baik. Terus juga tokoh-tokohnya juga bisa menjadi achievement setiap bulannya, entah itu dari BPKB atau dari omset H ya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Nah, udah selesai. Oke, kita screenshot dulu yuk, screenshot dulu.